Pasko menarik tangan Joy dengan paksa dan kembali masuk ke dalam pan. Sejak tadi hati Pasko panas melihat kedekatan Joy dan Outnal, padahal sebenarnya dia tidak punya hak melarang Joy dan Outnal bersama. Toh dia juga yang menolak Joy beberapa tahun lalu. Apa-apaan sih, lepaskan ini sakit. Nada suara Joy meninggi. Jujur saja, berdekatan dengan Pasko membuat jantungnya selalu berdegup tak normal. Rasa suka pada Pasko masih sama, namun hatinya terlanjur terluka akibat kata-kata Pasko di masa lalu. Maaf, aku ingin bicara, ucap Pasko sambil menatap Joy dengan tajam. Sungguh pria itu tak tahu bagaimana menarik hati seorang perempuan. Bisa-bisanya dia berlaku kasar pada Joy. Kalau kau mau bicara di depan semua orang. Jangan membawaku ke sini, nanti orang berpikir aneh-aneh. Kutus Joy sambil mengusap pergelangan tangannya yang memerah karena genggaman tangan Pasko terlalu kuat. Kau sangat kasar, tambah Joy. Maaf, apa aku menyakitimu? Aku tidak sengaja, aku terlalu terbawa suasana, ucap Pasko yang ingin melihat tangan Joy, namun Joy menarik tangannya menghindari Pasko. Bicaralah, aku tidak ingin berlama-lama di sini, ucap Joy dengan nada datar seperti biasa saat dia berbicara dengan klien dan orang yang tidak dikenalnya. Pasko menatap Joy, kau berbeda dengan yang dulu, ucap Pasko. Joy membuka pintu dengan wajah kesal, sungguh gadis itu tidak sabaran sekali. Padahal Pasko baru memulai pembicaraan mereka. Dengan cepat, Pasko menarik tangan Joy dan membuatnya duduk di kursi dengan tenang, lalu mengunci mobil pan itu. Tunggu sebentar, ucap Pasko dengan nada tegas. Joy terdiam, dia membalas tatapan Pasko dengan tajam. Apa maumu? Ucap Joy. Bukankah kau menyukaiku? Kenapa kau begitu dekat dengan Outnal? Apa kau tidak bisa memegang kata-katamu yang mengatakan kalau kau selalu menyukaiku? Bukankah kau mengatakan itu dulu, Joy? Lalu kenapa kau dekat dengan Outnal? Pasko langsung bertanya pada Joy. Joy menatap pria itu, dia merasa heran dengan pertanyaan Pasko yang terdengar aneh. Apa kau gila? Mau aku dekat dengan siapapun itu urusanku, bukan urusanmu. Aku bahkan tak ingat kapan aku menyukaimu, kenapa kau menyinggungnya sekarang? Joy membalas perkataan Pasko dengan nada kesal. Kau dengan jelas menolakku waktu itu dan kau mengatakan tidak ada gunanya aku menyukai seorang pria seperti dirimu. Tambah Joy lagi mengingatkan Pasko akan kata-kata pria itu beberapa tahun lalu. Kau mengatakan dengan jelas kalau aku hanya seorang gadis yang naif. Apa perlu kuceritakan kembali bagaimana caramu menolakku waktu itu? Joy mulai marah, namun Pasko tetap tenang dan mendengarkan kata-kata Joy. Dan sekarang kau menyinggungnya lagi? Ada apa denganmu? Apa kau sudah mulai kehilangan kewarasanmu? Ucap Joy sambil mengalihkan pandangannya ke arah lain. Dadanya naik turun karena terlalu marah. Bahkan dia sampai ngos-ngosan mengucapkan kata-katanya itu. Aku menyukaimu, ucap Pasko sambil menatap lekat gadis di sampingnya itu. Telinga Joy mendengar ucapan Pasko dengan jelas. Seketika tubuhnya berdesir saat mendengar apa yang dikatakan oleh pria yang namanya masih bertahta di hatinya itu. Joy menatap Pasko dengan tatapan, tak percaya. Tampak keraguan di matanya, entah dia salah dengar apa yang pasti dia ingin mendengarkan kata-kata itu lagi. Aku menyukaimu, Joy. Sejak awal aku menyukaimu, ucap Pasko sambil menatap gadis itu mengutarakan perasaannya yang sebenarnya yang juga dia pendam selama ini. Joy terdiam, matanya berkaca-kaca. Kau pembohong? Kau berbohong. Joy menangis, dia menolak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pasko. Aku bersungguh-sungguh, Joy. Sejak awal aku sudah menyukaimu, ucap Pasko. Hah? Tidak, kau tidak pernah menyukaiku, Pasko. Kau hanya berempati pada gadis menyedihkan dan gadis naif seperti diriku. Kalau kau menyukaiku, kau tidak akan mengucapkan kata-kata menyakitkan itu, ucap Joy menatap Pasko dengan suara bergetar. Air matanya tumpah. Aku masih ingat dengan jelas kata-katamu, ucap Joy. Aku tidak akan menyukai gadis naif seperti dirimu. Kau tidak pantas untukku. Kau ingat sekarang? Kau mengatakannya dengan jelas di telinga ini. Gadis itu mengulangi kata-kata yang selalu teringat dan tinggal di hatinya, kata-kata yang membunuh perasaannya. Flashback, 2 tahun yang lalu sebelum pertemuan dengan Diandra, Joy, si asisten cantik yang galak dan disebut sebagai setan kecil di grup Mototich, sedang mengemudikan mobilnya menuju kediaman David
di mana pria itu tinggal bersama 3 orang sahabatnya. Dengan senyum mereka, Joy mengemudi sambil bersenandung ria. Ada yang berbeda dari penampilan gadis cantik itu. Rambutnya yang panjang digerai tidak seperti biasa yang selalu dikuncir ala ekor kuda. Wajahnya menggunakan makeup tipis dan natural. Dia memakai gaun bunga berwarna biru putih, memakai parfum dan tampak sangat feminim, sangat berbeda dari penampilannya yang biasa. Hari ini adalah akhir pekan, pertanda kalau dia libur untuk mengistirahatkan otak dan tubuhnya. Joy melirik sekeranjang makanan ringan yang dia beli dari supermarket. Dia tak bisa memasak, pada akhirnya gadis itu memilih membawa cemilan sebagai buah tangannya. Duh, kok jadi gugup ya? Apa Kak Pasko kan ada di rumah nanti? Gumam Joy dengan senyum sumringah. Dalam pikirannya dia akan bertemu dengan Pasko, pria tampan yang sudah mencuri hatinya sejak awal mereka bertemu. Joy sudah jatuh hati pada Pasko pada saat pandangan pertama saat usianya masih sangat muda, dan dia terus memendam perasaan itu. Jika ditanya alasan mengapa Joy menyukai Pasko, dia akan menjawab, pada alasan untuk menyukai seseorang, rasa itu hanya datang dengan sendirinya, jawaban yang selalu datang dari bibir cantik gadis itu. Joy selalu menunjukkan perasaannya pada Pasko, bahkan terkesan terlalu berlebihan, tetapi begitulah dia seorang gadis yang polos, yang baru mengenal cinta, terkesan naif namun hatinya terlalu tulus untuk manusia sekaku dan sedingin Pasko. Aku akan menyatakan perasaanku padanya. Kuharap Kak Pasko mau, aku menyukainya. Tapi apa tidak masalah ya kalau perempuan mengungkapkan terlebih dahulu? Gumam gadis itu. Tak apalah, aku akan menyampaikannya, gumamnya sambil tersenyum. Joy tiba di kediaman David dan yang lain. Senyumnya tak pernah hilang dari wajahnya. Dia membawa semua cemilan itu. Gadis berdarah asli Indonesia itu masuk ke dalam rumah dengan senyum bahagia. Dia disambut oleh Joel, Otnel, dan David, tetapi pria yang dicarinya tak ada di rumah itu. Wow, Joy jadi normal? Haha. Otnel menggoda Joy yang tampak cantik dengan gaunnya. Kalau cantik bilang saja, ucap Joy sambil meletakkan kantong cemilan itu di atas meja. Matanya mencari sosok yang dia inginkan. Apa kau mencari Pasko? Tanya David yang dianggukkan oleh gadis itu. Wajahnya bersemu merah. Joel, Otnel, dan David saling menatap. Mereka tersenyum melihat tingkah gadis itu. Dia masih di luar, tunggu saja dulu, ucap Joel. Akhirnya Joy menunggu di ruangan itu selama berjam-jam tanpa bosan. Bahkan yang lain sudah mengatakan kalau Pasko mungkin tidak akan pulang, tetapi gadis itu menunggu sampai malam tiba tanpa merasa bosan. Yang penting dia mengatakan perasaannya. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya Pasko pulang. Wajahnya benar-benar berbeda kala itu. Tatapannya sangat dingin. Dia masuk ke dalam rumah. Joy yang senang dengan kedatangan Pasko langsung menyambut pria itu. Dia menghampiri Pasko dengan senyuman bahagia. Namun tatapan datar, Pasko tampak sangat menyedihkan dan menyeramkan.